Shalom teman-teman 2PM, kembali lagi bersama kami dalam Daily Devotion IGTV 2PM. Renungan hari ini kita ambil dari kitab Markus 4 ayat 38. Aku bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ketika aku merenungkan ayat ini, ada satu kata yang pop up dalam pikiran aku, yaitu kata-kata buritan. Sebuah kata yang tidak umum dan yang tidak lazim, dan aku mencoba mencari arti dari kata buritan. Ketika kita googling arti kata buritan, teman-teman di rumah juga bisa mencoba mencarinya. Buritan adalah bagian belakang dari kapal, dan di bagian buritan terdapat instrumen pengendali atau rudder. Ketika teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sebuah gambar ilustrasi perahu, di mana perahu yang digunakan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk menangkap ikan, dan perahu yang sama digunakan untuk mereka menyeberangi danau untuk menuju ke seberang. Yang aku mau jelaskan dan aku mau highlight di sini adalah bagian dari buritan atau bahasa Inggrisnya stern. Kita bisa lihat bagian buritan itu ada di bagian paling belakang kapal. Dan yang menarik adalah di bagian buritan ini ada yang namanya rudder, atau kalau dibahasakan Indonesianya sebuah kayu pipih panjang yang digunakan sebagai pengendali kemana arah perahu itu akan berlayar. Wow, begitu aku tahu fakta ini, sebuah fakta yang sangat mengejutkan dan menguatkan banget untuk aku pribadi. Seperti ayat yang pertama yang kita baca, posisi Tuhan Yesus tidur adalah di buritan. Dan kita tahu di buritan ada rudder atau kayu pengendali kemana perahu yang mereka tumpangi akan berlayar. Dan pada saat itu kondisi badai yang begitu dahsyat. Bahkan di Alkitab sendiri dia bilang ombak airnya masuk ke dalam kapal. Dan menurut aku mungkin Tuhan Yesus sengaja untuk tetap tertidur. Karena dia tahu, aku tertidur di bagian buritan dan aku yang memegang kendali atas perahu ini. Tidak ada satupun badai yang dapat menghalangi aku dan murid-muridku untuk pergi ke seberang. Sebuah fakta yang benar-benar menguatkan untuk kita pribadi. Di sini kita diingatkan lagi bahwa kalau kita terlalu fokus akan permasalahan badai, permasalahan kehidupan kita, terkadang mungkin kita lupa bahwa Yesus sendirilah yang memegang kendali atas hidup kita. Dialah yang memegang kendali atas perahu kehidupan kita. Just a simple reminder untuk teman-teman 2PM sekalian. Selama ini di dalam kehidupan kita, di mana sih kita menaruh rasa aman kita? Khususnya di hari-hari seperti ini. Apakah dengan kita memiliki rumah yang besar akan menjadi jaminan kita akan terlindungi dari sebuah virus? Ataukah jumlah uang yang kita kumpulkan, apakah menjadi jaminan kita dapat sembuh dari sebuah penyakit? Atau bahkan dengan jumlah follower, jumlah likes kita akan menjadi jaminan bahwa hidup kita akan terpelihara dengan baik? Ingat, rasa aman yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena di ayat ini kita diingatkan lagi bahwa Yesuslah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tidak ada satupun badai permasalahan yang dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi untuk setiap pribadi dari kita. Ingat, bersama Yesus kita pasti dapat melewati segala badai permasalahan. Demikian sharing singkat untuk hari ini. Semoga sharing ini dapat menguatkan dan menjadi penguatan untuk teman-teman sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.